Mosasaurus. Kalian tahu gak sih kalau Mosasaurus itu sebenarnya bukan dinosaurus tapi cuma reptil air raksasa? Tapi karena reptil yang satu ini cukup populer di kalangan fans Jurassic Park atau Jurassic World, jadinya gue masukin. Nama Mosasaurus berarti kadal sungai Muse. Mosa adalah nama latin untuk sungai Muse di Belanda. Fosil pertama Mosasaurus ditemukan di taman kapur dekat sungai ini pada akhir abad ke-18. Ukuran Mosasaurus sangat bervariasi, tergantung dari spesiesnya. Mulai dari yang seukuran lumba-lumba hingga raksasa laut. Ketahui Mosasaurus hoffmanni yang diperkirakan dapat mencapai panjang tubuh hingga 17 meter. Mosasaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu sebagai bagian dari peristiwa kepunahan massal akibat hantaman asteroid yang juga memusnahkan dinosaurus non-unggas. Baryonyx. Baryonyx adalah dinosaurus yang hidup selama kapur awal, sekitar 130 hingga 125 juta tahun yang lalu. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti cakar berat, mengacu pada cakar besar yang dimiliki pada jari pertama lengannya. Baryonyx adalah salah satu dinosaurus teropoda yang paling menarik dan merupakan anggota penting dari keluarga Spinosauridae yang dikenal karena adaptasinya terhadap makanan ikan. Fosilnya pertama kali ditemukan di Inggris pada tahun 1983, menjadikannya dinosaurus pemakan daging terbesar dan pertama yang pernah ditemukan di Inggris. Fosilnya juga ditemukan di Spanyol dan Portugal. Meskipun utamanya pemakan ikan, fosil yang sama juga mengandung tulang-tulang iguanodon muda yang tercerna sebagian. Ini menunjukkan bahwa Baryonyx adalah pemakan oportunistik dan juga memangsa dinosaurus darat yang lebih kecil atau bahkan jika ada kesempatan. Albertosaurus. Albertosaurus berarti kadal Alberta pemakan daging. Dinamai dari lokasi penemuannya yang paling utama, Provinsi Alberta di Kanada. Albertosaurus hidup di periode kapur akhir sekitar 71 hingga 68 juta tahun yang lalu. Albertosaurus adalah salah satu predator puncak yang paling terkenal dari periode kapur akhir dan merupakan anggota penting dari keluarga dinosaurus yang sangat terkenal, yaitu Tyrannosauridae. Beda dengan T-Rex, Albertosaurus adalah pemburu yang berkelompok. Ini adalah salah satu aspek paling menarik dari Albertosaurus. Penemuan di Kanada menunjukkan adanya bone bed yang berisi sisa-sisa sekitar 26 individu Albertosaurus dari berbagai usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Albertosaurus sering dianggap mewakili cabang Tyrannosauridae yang lebih ringan dan cepat, sementara T-Rex mewakili cabang yang berevolusi menjadi raksasa yang sangat masif dan kuat. Megalosaurus. Megalosaurus memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah paleontologi, karena ia adalah dinosaurus pertama yang secara resmi diberi nama ilmiah. Fosil Megalosaurus sudah ditemukan sejak abad 17 di Inggris, tetapi belum dikenali sebagai makhluk purba yang unik. Salah satu paha raksasa yang ditemukan pada tahun 1676 bahkan sempat diilustrasikan oleh Robert Plot, seorang naturalis yang mengira itu adalah tulang paha raksasa manusia. Penemuan Megalosaurus bersama dengan Iguanodon menginspirasi ahli anatomi Sir Richard Owen pada tahun 1842 untuk menciptakan kelompok taksonomi baru yang disebut Dinosauria, yang berarti reptil mengerikan, menandai kelahiran paleontologi dinosaurus modern. Megalosaurus hidup pada periode Jurassic Tengah sekitar 166 juta tahun lalu. Megalosaurus adalah dinosaurus bipedal dengan ekor panjang dan kuat untuk menyeimbangkan tubuhnya yang besar saat berlari atau berburu. Karena Megalosaurus adalah dinosaurus pertama yang diberi nama ilmiah, banyak fosil teropoda yang ditemukan di seluruh dunia di kemudian hari dari benua dan periode waktu yang berbeda. Itu semua sempat diklasifikasikan ke dalam genus Megalosaurus. Akibatnya, genus Megalosaurus menjadi tempat penyimpanan bagi banyak fosil yang tidak lengkap, menjadikannya takson keranjang sampah dalam sejarah paleontologi. Seiring berjalannya waktu dan penemuan fosil yang lebih lengkap, banyak spesies yang awalnya disebut Megalosaurus dipindahkan ke genus masing-masing. Ceratosaurus. Ceratosaurus adalah dinosaurus teropoda karnivora yang terkenal dan mudah dikenali berkat ciri khasnya, yaitu tanduk yang menonjol dari atas hidung. Ceratosaurus hidup pada periode Jurakhir sekitar 153 hingga 140 juta tahun yang lalu. Ceratosaurus berarti kadal bertanduk dengan hidung bertanduk, mengacu pada tanduk khasnya di moncongnya. Ciri yang paling membedakan adalah tanduk tunggal yang relatif besar dan berbentuk bila yang menonjol di atas tulang hidup. Fungsi dari tanduk ini kemungkinan besar digunakan untuk pameran sosial, seperti menarik pasangan, atau mengintimidasi pesaing, atau mungkin untuk membantu menahan mangsa kecil. Tetapi bukan untuk pertahanan atau perkelahian serius. Selain tanduk hidung, Ceratosaurus juga memiliki dua baris di punggung tulang yang menonjol dan memanjang di sepanjang punggungnya, memberikan tampilan yang lebih unik dan kasar. Fosilnya sering ditemukan di sedimen yang menunjukkan lingkungan air,
Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa Ceratosaurus mungkin memiliki kecenderungan semi-akuatik atau menghabiskan banyak waktu di sepanjang tepi sungai, mirip dengan Baryonyx. Ceratosaurus memberikan bukti penting mengenai keanekaragaman teropoda dan bagaimana reptil yang mendominasi Jurassic akhirnya digantikan oleh kelompok yang lebih modern, mencakup Allosaurus dan T-Rex. Therizinosaurus. Therizinosaurus adalah salah satu dinosaurus yang paling unik, misterius, dan tidak biasa, terutama karena memiliki cakar raksasa yang tidak dimiliki oleh teropoda lainnya. Therizinosaurus hidup pada Kapur akhir sekitar 70 juta tahun yang lalu. Namanya berarti kata sabit, mengacu pada cakar tangannya yang luar biasa panjang dan melengkung. Meskipun termasuk dalam kelompok teropoda yang biasanya karnivora, Therizinosaurus berevolusi menjadi herbivora. Ciri yang paling menonjol adalah tiga cakar panjang di setiap tangan. Cakar-cakar ini adalah yang terpanjang di antara semua hewan yang pernah ada. Penemuan cakar terbesar yang pernah ada memiliki panjang hingga 50 cm. Fungsi cakar ini tidak ideal untuk berburu atau menahan mangsa karena terlalu tipis dan panjang. Fungsi yang paling mungkin adalah untuk menjangkau dan menarik dedaunan yang tinggi dan dahan ke mulutnya. Fosil pertama Therizinosaurus yang ditemukan pada tahun 1950 hanyalah sepasang cakar lengan bawah. Para ilmuwan awalnya mengira itu adalah cakar dari reptil mirip kura-kura raksasa yang berenang. Bertahun-tahun kemudian, dengan ditemukannya kerangka kerabatnya yang lebih lengkap di Tiongkok dan Mongolia, para ilmuwan akhirnya dapat menghubungkan cakar aneh tersebut dengan tubuh dinosaurus teropoda yang berlayar panjang dan berparuh. Penemuan ini menunjukkan betapa beragam dan tidak terduganya bentuk yang dapat diambil oleh evolusi dinosaurus. Tarbosaurus. Tarbosaurus hidup pada Kapur akhir sekitar 70 juta tahun yang lalu. Namanya berasal dari bahasa Yunani yang berarti kadal yang mengejutkan. Nama spesiesnya adalah Batar, yang berarti pahlawan dalam bahasa Mongolia. Tarbosaurus adalah salah satu predator puncak terbesar di Asia dan merupakan kerabat dekat dengan Tyrannosaurus Rex di Amerika Utara. Sering dijuluki sebagai T-Rex dari Asia. Moncong Tarbosaurus lebih panjang dan sempit dibandingkan T-Rex yang memiliki moncong lebih dalam dan kokoh. Ia juga hidup berdampingan dengan Therizinosaurus yang sangat besar. Tarbosaurus adalah satu-satunya predator yang cukup besar untuk mengancam Therizinosaurus dewasa. Indominus Rex. Indominus Rex bukanlah dinosaurus asli, melainkan hibrida yang diciptakan melalui rekayasa genetik oleh Dr. Henry Wu untuk Masrani Global Corporation. Ia diciptakan dengan menggabungkan DNA dari berbagai dinosaurus, termasuk T-Rex sebagai basis utamanya dan hewan-hewan modern lainnya. Beberapa kontributor DNA yang diketahui meliputi T-Rex, Giganotosaurus, dan Carnotaurus. Gen ini berfungsi untuk memberikan ukuran besar, kekuatan, banyak gigi, dan ciri khas berupa tanduk besar di atas mata. Lalu ada Velociraptor untuk memberikan tingkat kecerdasan super dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan raptor lain. Lalu ada cumi-cumi untuk memberikan kekuatan kamuflase. Ada kanak pohon yang DNA-nya bisa memberikan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh, yang memungkinkannya tidak terdeteksi inframerah. Dinosaurus ini benar-benar perwujudan dari nafsu manusia yang melampaui batas.